Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Empajri Hidayah. Di sini bertemu kembali ke video ini, yaitu kita kali ini akan membahas namanya pengembangan SDM. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengenalan pengembangan sumber daya manusia. Yuk kita bahas dengan santai, tapi juga mudah dipahami. Latar belakang dari pengembangan SDM itu sangat penting, apalagi masyarakat yang belum sepenuhnya mendapatkan pendidikan formal. Makanya adanya pendidikan non formal. Nah, seperti pelatihan, kursus, dan keterampilan hidup. Jadi, solusi untuk meningkatkan kualitas SDM itu melalui yang pertama itu kita harus perlu tahu apa itu pengertian SDM. Nah, SDM itu adalah kemampuan manusia untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, pada akhirnya manusia adalah penggerak utama dalam setiap organisasi. Tujuan dan manfaat dari pengembangan SDM yang pertama itu meningkatkan kemampuan, meningkatkan kinerja, membantu organisasi mencapai tujuan. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, bagi organisasi manfaatnya itu banyak loh. Yang pertama itu produktivitas meningkat, inovasi berkembang, karyawan yang lebih loyal dan puas kerja, dan juga yang perlu diperhatikan itu identifikasi SDM. Nah, karena memastikan jumlah tenaga yang bekerja itu sesuai dengan skill yang dimiliki dan kebutuhan. Jadi nggak asal rekrut. Nah, biar tepat sasaran. Langkah-langkah dalam perencanaannya itu cukup sistematis. Yang pertama itu analisis organisasi dulu, analisis tugas, evaluasi kebutuhan, analisis kesenjangan, sampai implementasi dan evaluasi. Ini penting supaya pengembangan SDM itu berjalan efektif. Peran dan tanggung jawab dalam pengembangan SDM itu ada beberapa peran penting. Yang pertama itu menentukan arah dan strategi. Mau kemana sih strategi dari sebuah organisasi tersebut? Nah, selanjutnya itu karyawan itu menentukan aktif dan dapat mengembangkan diri. Dan terakhir itu HR itu mengembangkan menjalankan program. Itu seperti merekrut tenaga kerja. Jadi ini kerjasama, bukan kerja tim, bukan kerja sendiri. Metode pengembangannya biasanya itu melalui pelatihan dan pendidikan, pengembangan karir dan evaluasi kinerja. Bahkan ada yang melakukannya secara internal dalam organisasi, juga eksternal seperti eksternalnya seminar, workshop dan lainnya. Masalah yang sering dihadapi di SDM itu lumayan banyak. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya, perubahan teknologi, kurangnya motivasi, lingkungan kerja yang kurang mendukung. Solusinya kita bisa memperluas akses pendidikan seperti menciptakan lingkungan yang bisa mempelajari banyak hal dan juga memberi peluang untuk karir dan memperkuat monitoring. Selanjutnya itu ada studi kasus yang dipaparkan. Nah, hasilnya itu pelatihan yang rutin dan struktur itu dapat meningkatkan kualitas SDM. Menggunakan metode ceramah dan diskusi simulasi itu bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan kinerja karyawan bisa meningkat. Mungkin itu saja video dari saya secara singkat. Simpulnya, pengembangan SDM adalah proses perkembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan kerja individu agar bisa berkontribusi maksimal dalam organisasi. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.